Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhrika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, Zat yang telah memberikan Anda kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang kiranya membawa keredoan, keberkahan, serta hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulkis Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa syihra wa ma unzila alal malakaini bibabila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur ilal akhiril ayat. Dari surat Al-Baqarah ayat 102 itu menandakan bahwa Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa sihir, santet, guna-guna, dan ilmu-ilmu syaitan sejenisnya itu adalah perbuatan dan fitnah syaitan yang akan mencelakai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul suatu pertanyaan, apakah ini zaman sudah modern, zaman sudah canggih, dan zaman sudah komputerisasi, gedung-gedung bertingkat? Apakah cukup relevan santet, sihir, guna-guna masing ada di tengah-tengah lingkungan di zaman tersebut? Jawaban yang pasti, insya Allah benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keredoan kepada Al-Fakir, masing akan terus-menerus santet, sihir, dan guna-guna merajalela sampai yaumil kiamah. Kenapa demikian? Karena ada 3 faktor. Faktor yang pertama berdasarkan nas Al-Quran tersebut, bahwa Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, kalau sudah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila itu terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu akan terus-menerus terjadi sampai yaumil kiamah. Itu dalil firman Allah dan tidak akan musnah. Yang kedua, karena ini suatu pekerjaan syaitan, pasti syaitan akan berupaya untuk menjerumuskan manusia dengan menggunakan ilmu-ilmunya. Itu yang kedua. Bagaimana cara menjerumuskan syaitan? Bagaimana cara menjerumuskan hamba-hamba Allah? Yaitu syaitan akan memberikan nafsu dendam, nafsu kejahatan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh manusia. Apakah itu muslim atau non muslim, itu akan dihembuskan
suatu nafsu kejahatan. Selagi nafsu kejahatan masih ada melekat pada diri setiap manusia, maka disitulah santet, sihir, dan guna-guna akan terus merajalela. Yang ketiga, akan timbul nanti sebelum hari kiamat, yaitu makhluk Allah yang namanya Dajjal. Siapa itu Dajjal? Dajjal itu rajanya santet, rajanya sihir, rajanya guna-guna. Nah, sebelum rajanya itu muncul, maka akan dihembuskan ilmu-ilmu santet, karena kerajaan santet, sihir, dan guna-guna sang raja akan datang sebelum yaumil qiyamah. Timbul pertanyaan, jika sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, terkena ilmu santet, diserang ilmu santet, diserang sihir, diserang guna-guna, diserang ilmu gendam dan macam-macam, mungkin ada rasa penasaran. Siapa sih yang melakukan penyerangan terhadap diri saya? Mungkin ada asumsi, saya sudah baik, ibadahnya sudah rajin, sodako, bla macam-macam. Kok ada juga yang menyantet diri saya? Siapa? Apakah itu sahabat kita, saudara kita, teman kerja kita, dan macam-macam? Keinginan kita mau tahu, keinginan siapa orangnya yang menyantet, orang yang terkena santet. Misalnya diri kita kena santet, pengen tahu siapa orangnya, ingin mengetahui siapa orangnya itu. Bagaimana caranya? Dalam konten kali ini Al-Fakhir Buya Helmi akan membagikan suatu cara ingin mengetahui orang siapa yang menyantet. Misalnya diri kita kena santet, siapa yang menyantet. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, adapun caranya, pada saat kita tidur, mau tidur, kita ambil air wudhu. Kita ambil air wudhu dalam keadaan suci. Kemudian kita membaca Al-Fatihah 11 kali dengan niat sebelum kita membaca Al-Fatihah tersebut, niatkan. Ya Rabb, niatkan dulu. Aku ini terkena penyakit gaib. Izinkan aku mengetahui siapa yang menzolimi diriku dengan penyakit sihir, santet, dan guna-guna. Ya Rabb, beritahu aku semata-mata hanya untuk ibadah kepada Engkau. Ingat, semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk membalas dendam. Apakah bisa? Bisa. Jangankan itu orang yang zolim saja kita mau tahu. Ingin ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja dalam keadaan mimpi, ada syarat-syaratnya, dan itu bisa dengan suatu persyaratan. Apalagi ingin mengetahui orang yang menzolimi diri kita, diri Anda, diri siapapun yang terkena santet. Bagaimana caranya? Itu yang pertama, ambil air wudhu, kemudian niatkan, ya Rabb, izinkan aku ingin mengetahui siapa yang menzolimi diriku dan siapa yang telah menyihir, menyantet, mengguna-guna aku sehingga aku terkena ilmu syaitan. Itu niatnya. Setelah niat, baca Al-Fatihah 11 kali. Setelah baca Al-Fatihah 11 kali, baca surat An-Nas 11 kali. Kemudian baca surat Al-Falaq 11 kali. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian ayat kursi 11 kali. Itulah menjadikan tameng penutup. Pada saat kita bermimpi, maka mimpi kita itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang menyakiti, yang menyantet, yang menyihir diri kita. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, silakan coba, tapi jangan hanya sekali. Minimal 7 hari terus sampai ketemu siapa orang. Insya Allah, dengan izin Allah, kita akan diberikan suatu gambaran orang yang menyakiti kita,
orang yang menyantet kita, dan orang yang menyihir, mengguna-guna diri kita seandainya diri kita terkena ilmu syaitan. Ingat, jangan gunakan untuk melakukan dendam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada orang-orang beriman, "Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Wahai orang-orang yang beriman, gak usah takut jika kamu disakiti sama orang. Barang siapa yang telah berbuat jahat, sekalipun berbuat jahat itu seberat biji jarot, maka aku balas kejahatannya. Cukup kita mengobati, meruqyah, pergi ke orang yang bisa meruqyah, pergi ke orang yang bisa mengobati. Insya Allah, Allah akan berikan petunjuk bagi kita sehingga kita dalam kondisi normal dan hidup seperti biasa. Jangan salah, rambut sama hitam, hati orang tidak bisa ditebak. Walaupun dia saudara, walaupun dia sahabat karib, walaupun dia apapun, teman kerja, tapi yang namanya bisikan syaitan, dendam, hawa nafsu, tidak ada orang yang bisa menebak hati seseorang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di channel YouTube Buya Helmi agar selalu berkembang menemani sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.